Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan semuanya baik-baik saja. Anak soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita belajar, kita baca doa bersama-sama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar PAI pelajaran 6. Kisah teladan Nabi Idris alaihissalam. Semangat belajar Nabi Idris alaihi wassalam. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini ya. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris, ada yang tahu? Alhamdulillah. Ya, nama Idris adalah Kanuk. Apa anak-anak? Kanuk. Ya, jadi ulangi lagi. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Kanuk. Guru utamanya adalah Nabi Syis alaihissalam. Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena semangat gemar dalam menuntut ilmu, membaca dan menulis, serta rasa ingin tahu yang sangat besar. Jadi Nabi Idris alaihissalam itu gemar menuntut ilmu, membaca, menulis. Nah, perhatikan gambar selanjutnya ya. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula binatang liar ya. Kuda itu kan binatang liar, dijinakkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan sebagai tunggangan untuk mengangkut berbagai barang. Anak-anak pernah melihat kuda enggak? Iya. Ada yang pernah naik kuda? Iya. Bagaimana rasanya? Enak? Alhamdulillah. Gambar selanjutnya. Orang-orang yang baru melihat itu sangat heran karena Nabi Idris alaihissalam dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Mereka terheran-heran, kenapa Nabi Idris cepat banget ya perjalanannya. Dengan ada kendaraan ini, kaum Nabi Idris alaihissalam sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris alaihissalam menjadi orang yang paling disegani dan panutan. Dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Ya, jadi Nabi Idris itu sangat sabar. Makanya kalian harus selalu sabar ya. Sabar seperti Nabi Idris alaihi wassalam. Selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia yang pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepandaiannya apa aja anak soleh dan soleha? Ya, diantaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis, menulis, dan berbagai ilmu berhitung. Beliau juga yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Ya, anak soleh dan soleha zaman dahulu baju atau pakaian itu terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah beliau mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman. Sehingga banyak orang dari berbagai daerah meniru dan meminta bantuannya. Luar biasa ya.
kecerdasan Nabi Idris alaihi wassalam. Perlu dicontoh anak soleh dan soleha. Gambar selanjutnya. Dengan ditemukan berbagai teknologi hasil penemuan Nabi Idris alaihissalam yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum dan cucu Nabi Adam alaihissalam yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Ya, jadi merasa iri. Kenapa? Karena Nabi Idris alaihissalam banyak sekali ilmu pengetahuannya dan keterampilannya. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta, benda. Kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun semakin banyak karena orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan kaum keturunan Qabil, ya. Jadi kaum keturunan Qabil sangat iri kepada Nabi Idris alaihi wassalam sampai dia melukai para perempuan dan anak-anak. Nah, gambar selanjutnya. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Semua dilaporkannya kepada Nabi Idris alaihi wassalam. Nah, kemudian Nabi Idris lalu pergi menuju bukit dan minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usianya yang keberapa anak soleh dan soleha? Ya pinter, ke-82 tahun. Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Ya, maka Nabi Idris alaihissalam dengan segera melaksanakan tugas sebagai rasul dan memberi peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Idris alaihissalam, ya, kepada kaum keturunan Qabil, ya, untuk kembali ke jalan yang benar. Gambar selanjutnya. Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris alaihissalam, kaum keturunan Qabil justru menjadi sangat marah, ya. Padahal Nabi Idris ingin menasihatkan untuk kejadian yang benar, tapi justru kaum Qabil malah marah. Mereka menentang Nabi Idris untuk berperang. Ayo Nabi Idris, kita perang. Ya, maka Nabi Idris pun dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan memberi benteng pertahanan untuk menahan serangan kaum keturunan Qabil. Dibuatlah benteng pertahanan. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris alaihissalam juga menjadi seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani, sehingga mendapat julukan apa anak soleh dan soleha? As'adul Us'ud, yang artinya singa dari segala singa. Karena apa? Karena keberanian Nabi Idris alaihi wassalam ketika dia berperang dengan gagah dan beraninya. Karena tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam dan ahli strateginya sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memegang pertempuran. Karena luar biasa, ya, Nabi Idris alaihissalam berperang dengan gagah dan berani. Maka disebut apa tadi anak soleh dan soleha? Ya pinter, As'adul Us'ud. Artinya apa? Anak soleh dan soleha? Artinya singa dari segala singa, karena keberanian Nabi Idris alaihissalam dalam berperang. Nah, selanjutnya perhatikan lagi, ya. Namun semakin hari kaum keturunan Qabil yang murka dan durhaka makin bertambah banyak jumlahnya dan tidak berhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris alaihi wassalam.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Idris alaihissalam beserta kaumnya untuk hijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Karena apa? Karena semakin banyak ya kaum dari keturunan Qabil ya. Maka disuruh Allah apa? Meninggalkan negerinya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, demikianlah tadi cerita dari kisah Nabi Idris alaihi wassalam yang tiada berhenti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Namun Nabi Idris alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Berdasarkan kisah Nabi Idris alaihissalam di atas, keteladanan yang dapat kita ambil apa saja anak-anak? Ya, banyak keteladanan yang kita ambil dari Nabi Idris alaihi wassalam. Pertama, rajin belajar. Dengan rajin belajar kita akan mempunyai ilmu yang banyak. Kenapa? Dia belajar, membaca, menambah ilmu pengetahuan sehingga akan mudah dalam menghadapi kehidupan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Makanya kalian harus rajin membaca, rajin belajar karena Allah suka kepada anak yang rajin membaca dan belajar. Nah, kedua, gagah berani. Kita harus berani melawan kejahatan. Meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, kita harus tetap berjuang dalam menegakkan kebenaran. Ya, jadi kita harus melawan kejahatan. Ya, bagaimana kejahatannya itu kita lawan seperti apa? Seperti Nabi Idris alaihi wassalam. Ketiga, pantang menyerah. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi segala masalah. Ya, nggak boleh putus asa dalam menghadapi suatu masalah. Misalnya kita kesulitan dalam belajar, maka kita harus berusaha untuk menemukan solusinya. Bagaimana ini? Kok aku belajarnya udah belajar tapi nggak bisa-bisa. Tapi kita harus selalu bersabar. Makanya kita kalau mau belajar harus berdoa, minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicerdaskan pikiran kita, agar dicerdaskan otak kita supaya kita bisa belajar dengan baik. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya, anak soleh dan soleha. Tetapi ada tugas dari Bu Guru, mengerjakan latihan halaman 40 dan 41 di buku paket. Mengerjakan nomor 1 sampai 4 saja ya. Jangan lupa belajarnya di rumah didampingi oleh ayah dan bunda. Tetap semangat belajarnya ya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.